Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dafnu. Dafnu artinya memendam, yaitu menguburkan. Yang pertama hukumnya, hukum memakamkan, hukum memendam, khususnya manusia, lebih khusus lagi yang beriman. Ajma'al muslimun ala anna dafnal mayyit wa muwarata badanihi fardu kifayah. Para ulama sepakat bahwa memakamkan jenazah dan pada saat yang sama mengandung makna menutup agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ulama sepakat hukumnya fardu kifayah, hukum melaksanakan memakamkan, hukum melaksanakan pemakaman itu fardu kifayah. Sebab di tengah masyarakat terlihat sedikit ada salah paham. Salah pahamnya bagaimana? Memakamkan jenazah kan hukumnya fardu kifayah. Udah nggak usah belajar ilmunya. Iya atau tidak? Ada hal penting antara proses memakamkan, perbuatan, tindakan memakamkan, dengan belajar ilmunya. Kalau belajar ilmunya mah fardu ain, nggak ada belajar ilmu fardu kifayah. Paham? Jadi mempelajari ilmunya fardu ain. Luar biasa itu, ada mengandung makna antisipasi. Antisipasi apa? Andai kata kesannya mempelajari ilmunya juga fardu kifayah, maka fenomena yang ada ketika terjadi kematian itu saling cari. Di RW kita ada hamil apa enggak gitu. Cuma dia seolah-olah, padahal standarnya semuanya harus mempelajari ilmunya. Adapun hamil praktisi kalau dia ada. Kalau dia enggak ada, tuh coba jadi problem apa tidak? Problem. Oleh karena itu ilmunya sama dengan mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Sholat pakai ilmu, semuanya harus mempelajari ilmunya karena dia melakukan sholat. Mana dalilnya bahwa jenazah dalam pandangan Al-Quran itu harus dimakamkan? Allah berfirman, alam naj'alil arda kifata ahya wa amwata. Al-Mursalat 25-26. Artinya, bukankah kami menjadikan bumi kifata? Kifata artinya tempat kumpul. Iya atau tidak? Kalau mau kumpul di bumi atau di langit? Itu makna sederhananya. Ahya wa amwata, baik yang hidup maupun yang mati. Yang hidup kumpul di permukaan bumi, yang mati kumpul di bawah bumi, di dalam bumi. Itu Allah informasikan. Maka ketika Allah menyebutkan kami jadikan bumi tempat kumpul khusus
Bagi orang yang mati ditangkap pesan, pelajaran, harus dimakamkan biar dia kumpul di situ. Memberikan informasi, sinkronisasi, korelasi antara asal usul manusia. Manusia terdiri dari berapa unsur ya? Selama ini 2, jasmani, rohani. Iya betul tidak? Padahal 3. Yang pertama unsur hidup. Pada setuju apa enggak ya? Tuh mulai apa sih indikator hidup? Gerak. Bergerak, tumbuh, itu unsur hidup. Asal manusia air. Air itu hidup apa enggak? Hidup, karena dia bergerak. Itu dia unsurnya. Kalau mati enggak jadi manusia. Baru yang kedua jasmani. Dan yang ketiga rohani. Sperma hidup ketemu dengan indung telur, itu dia unsur hidup. Pada usia 120 hari udah jadi tulang belulang, dibungkus dengan daging, dikirim malaikat, tiupkan ruh. Itu unsur ketiga, ruh 3. Kalau kambing ada ruhnya apa enggak? Ada apa enggak? Hah? Mana ada? Allah tidak pernah memberikan informasi ketika itu kambing muda di dalam rahim induknya. Ada nggak informasi aku tiupkan ruhku? Gak ada. Kecuali manusia. Fanafakhtu fihi min ruhi. Kambing nggak ada. Oleh karena itu yang ada cuma hidup sama jasmani hidup. Dan lebih hebat lagi, ternyata kita harus membenarkan kalau di situ ada ruh Allah, mana boleh disembelih, apalagi ditusuk-tusuk, dibakar. Tuhan. Lebih ekstrim lagi tuh pohon pisang, ada ruhnya apa enggak? Gak ada. Yang ada hidup sama batangnya, ada hidup. Coba kalau ada ruhnya, dah aja seenaknya ditebang. Oke? Maka dalam konteks memakamkan jenazah, bahwa asal usul badan kita dari tanah, itu harus kembali ke tanah. Ruhnya kemana? Kembali kepada Allah. Kepada Allah maksudnya kepada alam yang disebut dengan alam arwah. Udah jangan banyak tanya tentang alam arwah. Saya belum pernah ke sana. Ya, nanti kita sama-sama ke sana. Oke? Maka Nabi menyatakan dalam konteks bahwa asal usul manusia adalah dari tanah, yaitu jasmaninya kembali kepada tanah. Lalu Nabi bersabda di antara khutbah wadahnya, Ayyuhan nas kullukum min Adam wa Adam min turab. Wahai manusia semua, kalian dari Adam, Adam dari tanah. Ada nggak manusia yang diciptakan bukan dari tanah? Ada apa enggak? Hah? Nah, sementara di tengah masyarakat dipahami Hawa itu dari apa? Sayyidah Hawa, dari tulang rusuk katanya. Sayang, tulang rusuk mah disop. Buat karena salah memahami. Ketika Allah berfirman dalam An-Nisa ayat 1, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, takwalah kepada Allah, Tuhan yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Mufassir sepakat Adam maksudnya.
wa khalaqa minha zaujaha. Lalu Allah menciptakan sebagian darinya, haknya kepada Adam, pasangannya. Ada kata dalam kajian bahasa yang dibuang. Dia ciptakan Hawa, pasangannya, istrinya, dari jenis penciptaan si Adam. Itu yang tak tersebut di dalam ayat. Maka menjadi sejalan dengan sabda Nabi, kullukum min Adam wa Adam min turab. Ada yang mulia Nabi Isa alaihi salam. Dari apa dia? Dari tanah. Allah yang cerita, inna masala Isa kamasali Adam khalaqahu min turab. Nah, kita ini jangan pada sombong sama batu bata. Sama-sama dari tanah. Apa sih informasinya di balik Allah menciptakan kita dari tanah? Tanah itu di atas atau di bawah? Itu menekan sifat-sifat sombong gitu kurang lebih. Oke, kita teruskan. Yang kedua, ad-dafnu lailan, memakamkan jenazah malam hari. Boleh apa enggak kira-kira? Yang ada di tengah masyarakat, boleh apa tidak? Boleh. Kan ada kesan di sementara masyarakat, jangan malam hari jangan memakamkan jenazah. Yang jangan itu maksudnya nggak ada lampu. Wah, susah nanti. Oke, kita lihat sama-sama, dengarkan. Yara jumhur ulama anna dafna bil lail kadafni bin nahar sawa bisawa. Para ulama sepakat bahwa memakamkan jenazah malam hari sama dengan siang hari. Tak ada pantangan ini itu tidak. Kalau malam gelap perlu penerangan, berarti disiapkan alat penerangnya. Faqad dafana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula alladzi kana yarfa'u sautahu bidzikri lailan. Rasulullah memakamkan seseorang yang dikenal orang itu rajin berzikir, dan kalau zikirnya keras. Kapan Rasulullah makamkan? Ketika orang itu meninggal, lailan, malam hari. Bisa dibayangkan, karena kalau nunggu siang kelamaan itu. Wadafana Ali Fatimah radhiyallahu anha lailan. Demikian juga Ali bin Abi Thalib memakamkan Fatimah, istrinya, ya, malam hari. Malam hari. Wa kadzalika dafana Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Aisyah. Saya ulangi bacanya, wa kadzalika dufina Abu Bakar wa Utsman wa Aisyah wa Ibnu Mas'ud. Demikian juga Abu Bakar dimakamkan malam hari, Utsman Ibnu Affan, Aisyah dan Ibnu Mas'ud. Alhamdulillah kita jadi nggak ragu. Kenapa malam-malam juga dimakamkan? Karena memang ada 3 kata Rasulullah yang harus disegerakan. Yang pertama apa ya? Hutang. Yang punya hutang nyaut. Harus segera. Udah kebayang, segera hutang. Yang kedua, mana ya, nggak ada orang ini. Apa? Nikah. Bapak udah nikah? Udah. Kali jawab nikah, belum nikah. Nah, yang ketiga jenazah. Jadi nyambung. Kalau malam nggak usah nunggu siang. Apalagi fenomena yang ada di tengah masyarakat, itu ada saudaranya di Palembang
belum ketemu. Terus informasinya kapan, gimana, berapa lama dia datang? Pesawatnya delay lagi. Gak apa-apa, tunggu. Kan menyalahi. Emangnya kalau ditunggu dia datang hidup lagi? Tuh logika sederhana. Oh iya, boleh jadi segera. Sehingga Rasulullah bersabda, kalau dia orang baik, disegerakan untuk ketemu dengan balasan baiknya. Kalau dia orang tidak baik, agar masyarakat sekitar menjadi segera terlepas dari ketidakbaikannya. Itu Rasulullah yang bicara. Oleh karena itu, setelah sama-sama mendengar hadis ini, bab ini tidak ada lagi yang menunda-nunda. Saya pernah mengalami keluarga meninggal. Kita posisi hari raya lagi ada di kampung. Gak usah ditunggu, langsung segerakan kalau udah beres. Gak ada masalah. Kita pulang sampai di rumah udah gak ada. Emang ada masalah? Gak ada. Gak ada. Oke, kita teruskan dulu. Wa an ibni Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala qabran lailan fa usrija lahu bisirajin fa akhazahu min qibalil qiblah wa qala rahimakallah. Dari Ibnu Abbas berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat memakamkan, masuk dia ke dalam kubur malam-malam. Wa usrija, diberi lampu terang, diberi terang. Sekarang terkait dengan lampu luar biasa mudah. Fa akhadhahu min qibalil qiblah, maka dia mengambil jenazah, posisi dia menghadap kiblat. Bayangkan dia turun ke makam, diposisikan, ya memang posisi makam kan sama posisi jenazah seperti kita dalam sholat. Ini jenazah, ini kepalanya, maka posisinya ini. Ini namanya menghadap kiblat. Kalau belum yakin, ya ke makam sama-sama kita gali. Nah, posisinya seperti itu. Nanti dalam konteks kaifiat memakamkan. Lalu Rasulullah memakamkan, dia berkata rahimakallah. Rahimaka, kaknya kepada jenazah orang kedua. Tuh kan kita masuk ke makam saja sunnah membaca salam. Iya atau tidak? Itu salah satu bukti, jangan dikira dia nggak dengar. Ketika Rasulullah habis memakamkan mereka yang tewas dalam pertempuran, baik yang mukmin maupun yang musyrik, selesai, lalu Rasulullah berkata, disebutkan satu-satu, hai fulan, hai fulan, hai fulan, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan, yang dijanjikan Allah? Sahabat kaget yang ada pada saat itu. Ya Rasulullah, apakah mereka mendengar? Apa jawab Rasulullah? Kalian tidak lebih mendengar ketimbang mereka. Cuma kalian tidak merasa. Antum lastum bi asma'a minhum, kayak begitu redaksinya. Ghaira annakum la tash'urun, kalian tidak lebih mendengar ketimbang mereka. Mereka berarti lebih mendengar, atau paling tidak mendengar juga. Maka ketika kita masuk kubur, salam ke pemakaman maksudnya, mereka mendengar apa enggak? Dengar. Sebab orang akan berkata yang tak tahu, gila, Rasulullah disuruh memberi salam sama orang yang mati, tuh dia nggak tahu. Maka pada posisi kita yakin
dia mendengar salam kita, maka sebesar itu kekhusyuan kita ketika salam masuk kubur, maksudnya ke pemakaman. Sebesar itu rasa batin kita. Dia menjawab yakin. Pertanyaannya, mana lebih bagus, kita dengar jawaban mereka atau nggak dengar? Wih, nah, itu dia hikmah ilahiyah. Coba andai kata kita juga dengar, itu hikmahnya. Oke, kita kembali ke sini. In kunta la'awahan tala'an lil Qur'an. Maka ketika Nabi memakamkan terus berkata, menyebut dia sebagai orang kedua, rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau. Tak lain Nabi tahu, karena engkau senantiasa berzikir dan membaca Al-Quran. Tuh, Nabi udah tahu, ya. Wa kabbara alaihi arba'an. Kemudian dia bertakbir 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya maha besar Allah. Nabi mengucap takbir saat dia memakamkan, maka bisa dibayangkan karena dia menyaksikan apa yang kita tidak saksikan. Yang dia saksikan adalah semua kebesaran Allah. Terbukti ucapannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita juga begitu. Sejatinya tak ada satu peristiwa dalam hidup ini, semua atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah peristiwa itu tak ada yang tak besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar atau Subhanallah. Yang kedua dimaksud Rasulullah bertakbir 4 kali, yaitu melakukan sholat jenazah. Sholat jenazah takbirnya berapa kali? 4 kali. Dua-duanya. Kita ketinggalan mau jenguk teman dekat yang meninggal atau udah dimakamkan. Kita sholat di situ. Sholat di makamnya. Loh, kan sholat di makam nggak boleh. Iya apa tidak? Gimana jadi solusinya? Kenapa sholat jenazah nggak pakai ruku, nggak pakai sujud? Karena sholat jenazah hakikatnya adalah doa. Makanya nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Ada nggak sholat jenazah pakai ruku? Iya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan qala wa rakhasa aksaru ahlil ilmi fid dafni bil lail. Ada sementara ulama yang tidak lebih mengutamakan memakamkan jenazah malam. Paham? Sebaiknya siang. Paham? Karena ada faktor-faktor yang membuat proses pemakaman menjadi tak sempurna. Sebaiknya siang, karena siang lebih sempurna. Oleh karena itu, apa maknanya? Situasional, kondisional. Jangan pula berpegang teguh harus malam, tetapi kemudian proses pengurusannya karena malam menjadi tak sempurna. Kain kafannya belum lengkap, itu pasar udah pada tutup, udah cepetan. Itu yang membuat ketidaksempurnaan dalam konteks menyegerakan pemakamannya pada malam hari. Itu harus tetap disempurnakan. Malam mati lampu, air cuma sedikit untuk memandikan jenazah. Yang penting malam ini disegerakan. Itu membuat tidak sempurna. Boleh jadi fatwa sementara ulama ini sebaiknya siang, gitu kurang lebih. Ya, bukan soal siang atau malamnya, tetapi adalah proses pengurusan sempurna atau tidaknya. Wa innama yajuzu zalika idza kana la yafutu bid-dafni lailan syai'un min huquqil mayyit was salat alaihi.
Dianjurkan malam hari juga harus segera dimakamkan apabila terjamin hal-hal yang terkait dengan pengurusan jenazah dapat disempurnakan. Oke, dipahami insyaallah. Fa idza kana yafutu bihi huququhu, apabila hak. Nah, ini menarik. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dimakamkan, itu hak dia. Dalam konteks bahwa itu adalah hak dia, mengandung pesan dia itu dianggap orang yang masih hidup dalam pandangan Islam. Jangan mentang-mentang mati kemudian haknya dinistakan. Udahlah, orang udah mati ini, nggak usah bersih-bersih mandiinnya. Dituntut, itu hak dia itu. Ya, nggak usah cari yang bagus-bagus kafannya, nggak usah sekian lembar. Orang udah mati ini, gitu kurang lebih. Ya, tidak bolehnya. Dia punya hak. Wassalatu alaihi wa tamamul qiyam bi amrihi. Mana dia haknya? Yaitu tadi mengurusnya, mulai dari memandikan, menyolatkan, mengkafani, memakamkan. Bahkan kalau perlu doa, itu hak dia. Apalagi terkait dengan doa, justru orang-orang yang sudah meninggal itu jauh lebih butuh terhadap doa ketimbang yang masih hidup. Faqad naha syari' anid dafni bil laili wa karaha. Ada juga ya alasan yang tidak boleh memakamkan jenazah malam hari. Insya Allah nggak menjadi bingung. Akar persoalan fikih adalah situasional, kondisional. Maka ada yang melarang, oh iya, ada bahaya itu jalan menuju sana. Pakai ambulan, itu lagi demo, macet. Ya, harus di mana itu, di Tenabang itu pemakaman karet umpamanya itu. Oke. Rawa Muslim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khataba yauman. Suatu hari Nabi berkhutbah, berpidato. Fa dzakara rajulan min ashabihi qubida. Maka dia menyebut salah seorang sahabatnya yang meninggal. Qubida diambil oleh Allah. Fa kuffina fi kafnin ghairi ta'il wa dufina lailan. Lalu kemudian dikafani tidak dengan sempurna, ghairu ta'il, tidak sempurna. Terus dimakamkan malam-malam. Fazajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyukbarar rajulu bil lail. Maka pada saat itu Nabi cerita, kemudian mengingatkan kepada para jamaah umat Islam agar jangan seperti itu. Soal malamnya nggak apa-apa, tapi dimakamkan malam ada faktor yang membuat haknya tidak disempurnakan, yaitu mengkafaninya. Illa ayattarral insan ila zalik, kecuali dalam keadaan terpaksa. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di media sosial dengan peristiwa pemakaman di mana itu, di Palestina, coba lihat itu darurat atau tidak? Darurat, nggak usah tunggu besok, langsung. Dan luar biasa mereka sigapnya. Ini juga begitu hubungannya dengan makam pada malam hari, ya. Jangan sampai ditunda satu, kecuali terpaksa. Rawa Ibnu Majah an Jabir, nih sedikit lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadfanu mautakum bil lail illa an tatarru. Jangan kalian memakamkan jenazah kalian pada malam hari kecuali dalam keadaan terpaksa. Ya, banyak persoalan dalam pikiran kita yang harus kita luruskan. Sebagai kesimpulan, memakamkan malam hari boleh,
Seiring dengan pesannya, ada 3 persoalan yang harus disegerakan. Oleh karena itu, nggak harus malam, nggak harus siang. Siang dan malam dalam konteks memakamkan sama. Yang kedua, jenazah itu betapapun sudah mati menurut kita, pandangan Allah dan syariat ajarannya, dia diperlakukan sebagai makhluk yang hidup. Oleh karena itu, penuhi hak-haknya yang paling standar, yaitu dimandikan, dikafani, disolatkan, dimakamkan. Bukan hanya sekadar dimandikan, dimakamkan, dikafani, disolatkan, tapi berikan haknya sebaik-baiknya. Kalau memang perintah Nabi jenazah harus disegerakan dalam konteks memakamkan, tak pandang siang atau malam, tapi juga jangan kemudian gara-gara tergesa-gesa mengurangi haknya. Oleh karena itu, terakhir yang tadi ditutup, kalau ada faktor yang terpaksa untuk segera dimakamkan malam hari, makamkan segera. Kalau ada faktor yang terpaksa dia ditunda, jangan malam itu, besok juga lakukan kayak begitu. Demikian fikih terkait dengan memakamkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada sisa waktu, barangkali ada yang mau tanya. Silakan Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih tahu atau saya ingin tanyakan itu ada 2 hal. Pertama tadi yang saya tangkap itu bahwa makhluk itu antara manusia dan binatang yang berbeda, ada kehidupan. Kalau binatang ada kehidupan, ada jasmani, dan tidak ada rohani. Kalau manusia itu 3 ya, ada kehidupan, jasmani, dan rohani. Jadi nanti yang rohani itu pada ujungnya akan di akhirat. Nah, bagaimana kalau misalnya kadang-kadang dulu ya waktu kecil ya, kita kalau misalnya dan tanda petik membunuh misalnya atau mematikan binatang gitu ya, bukan binatang yang membahayakan. Karena kita mungkin di antara kita juga pernah ya gitu kan. Padahal bisa disingkirkan dan main bunuh aja, cuma yang matiin aja. Itu kadang-kadang suka ada cerita kedua, nanti kita di akhirat menuntut kita gitu. Nah, apakah itu memang benar? Karena kan kalau misalnya menuntut kita berarti nanti binatang pun ke akhirat ada gitu. Binatang pun ke akhirat ada gitu kan. Tapi apakah di situ menuntut kita atau misalnya memang itu tidak boleh gitu kan? Tapi kadang-kadang kita gitu. Jadi yang tidak tahu gitu kan, main matiin aja, balik dulu aja gitu kan, binatang gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua itu mana yang kuat, dan kadang-kadang kita di masyarakat itu ada yang misalnya yang meninggal itu tidak perlu ditahlilkan gitu kan. Karena kalau tadi melihat konteks tadi kan, manusia yang meninggal itu kan memang perlu doa gitu kan, perlu doa. Nah, apakah misalnya dari mana misalnya yang lebih kuat? Kan ada kita mohon koreksi misalnya tidak matabnu Adam in qata'a amaluhu illa bisa'asi gitu ya. Jadi 3 itu jadi yang soleh dan madariah itu. Nah, itu kalau dilihat dari doa tadi, berarti tidak hanya anak yang soleh yang berdoakan gitu kan. Nah, itu mana yang lebih kuat? Apakah bisa lebih kuat daripada in qata'a amaluhu illa bisa'asi itu, atau memang kita doa sebagai muslim ya insya Allah diterima doa-doanya? Gimana yang lebih kuat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi yang pertama itu memang harus dicerna dengan baik. Manusia terdiri dari 3 unsur. Udah selesai.
yaitu unsur hidup, jasmani, rohani. Karena informasinya manusia yang ditiupkan ruh. Sementara binatang, kambing, kerbau, ayam, apalagi telurnya itu. Ada cerita nggak di Al-Quran bahwa Allah meniupkan ruh ke dalam telur bebek? Tak ada. Selesai. Apalagi si pepohonan, bayam itu, di sayur, ada ruhnya nggak di situ? Selesai udah itu ya. Yang kedua, doa. Waladin soleh yad'ulah, anak yang soleh. Mana yang bukan anak? Mana yang bukan anak? Itu, apalagi doa yang disusun oleh para aulia Allah itu min masyariqil ardi wa magharibiha. Semuanya turunan Adam. Ya dah? Oleh karena itu yang dipakai walad bukan ibn. Kalau ibn itu terbatas, ya, anak ibni, bin, a bin b, bukan walad b, beda. Bukan cuma beda makna walad mencakup seluruh kita adalah anak, tetapi juga di situ perempuan. Jadi kalau walad itu maknanya untuk laki dan perempuan. Kalau ibn itu laki-laki saja, perempuannya bintun, gitu. Walad laki dan perempuan, anak cucu. Terkait dengan tahlil, tahlil mah itu jembatan untuk mendekatkan batin yang membaca dalam rangka mau minta sama Allah. Maka intinya adalah doa. Itu surat Al-Hasyr ayat 10. Allah berfirman, alladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Mereka yang datang setelah mereka, maksudnya generasi Muhajirin Ansor, habis generasi. Itu yang lagi diceritakan oleh Allah. Kemudian generasi berikutnya, itu dia yang dimaksud alladzina ja'u min ba'dihim. Mereka datang setelah mereka. Apa yang mereka selalu lakukan buat saudara-saudara mereka yang sudah mendahului mereka, yaitu yang sudah meninggal? Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kita fenomena tahlil dulu, karena tahlil itu adalah kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah yang dibaca oleh mereka yang khusyuk itu mengangkat batinnya untuk dekat kepada Allah, dan Allah yang bilang kayak begitu. Wa yas'adu alaihil kalimut thayyib. Kalimat thayyibah yang dibaca itu membumbung tinggi ke atas mengantarkan yang membaca, dan setelah dekat di depan pintunya baru diketuk. Ya Allah, ampuni mereka ya Allah, maafkan kesalahan mereka. Jadi intinya doa. Kalau doa nggak ada yang membantahnya. Ngomong-ngomong udah jam 7 siang. Satu lagi. Pak Agung, ini 2 dah. Pak Agung silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini Pak Ustadz, ya, ini saya ingin tanya terkait kisah nyata Pak. Jadi ceritanya ada seorang Muslim itu wafat gitu Pak ya, dimakamkan jenazahnya. Dan itu sewaktu masih hidup ini pekerjaannya di kepala cabang di Bapak Fungsional. Begitu dimakamkan, kan sudah selesai makam Pak, di Jakarta rupanya salah lubang gitu Pak. Nah terus begitu selesai kan ada jenazah lain datang Pak, intinya salah lubang, terus digali lagi Pak kuburan lagi. Nah begitu digali itu ini Pak, jenazahnya itu mayat itu terbakar gitu Pak. Nah ini maaf saya mau menanya,
ketiga tadi di bab konvensional atau bagaimana Pak? Mungkin ini bisa jadi pencerahan buat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, banyak cerita ya. Ada ular, ada banjir, ada nggak pernah muat. Udah dipanjangin tuh makamnya masih nggak muat lagi, mulu. Udah, pertama konsepnya tak ada satu peristiwa sebesar sekecil apapun kecuali atas kehendak Allah. Ketika itu adalah kehendak Allah, maka pasti ada maksud. Apa maksudnya? Pada ngambil pelajaran. Tuh gitu maksudnya. Ya. Mudah-mudahan gitu cara Allah untuk memberikan pelajaran. Karena saking sayangnya kepada hamba-hambanya yang masih hidup tuh jangan kayak begitu. Itu yang lebih bagus ketimbang kita terus dengan fenomena itu ngomongin keburukan hidupnya. Bukan itu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Pak, satu lagi Pak. Satu lagi. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, singkat saja Pak Ustaz. Tadi disampaikan bahwa kita sholat jenazah itu sebetulnya adalah doa. Iya. Nah, kemudian kan di fenomena kita ini sehari-hari atau selalu habis sholat jenazah sambung doa lagi. Iya. Nah, Iya. nyambung. Iya. Seperti kayak jadi suatu keharusan. Itu bagaimana Pak Ustaz? Apakah itu termasuk dalam kategori menambah-nambah atau bagaimana Pak Ustaz? Tadi imam habis doa bareng-bareng. Terus masing-masing pada doa lagi, boleh apa enggak? Hah? Boleh. Doa enggak dibatasi. Bahkan kalau perlu tak ada potongan detik kecuali adalah doa. Gitu ya. Jadi tidak Bapak. Ya, doa memang disuruh kita untuk banyak-banyak. Doa terhadap orang tua yang sudah meninggal bukan sebatas 3 hari, terus 7 hari, terus 15 hari. Itu lain lagi. Setiap waktu kita selalu mendoakan kedua orang tua. Enggak nambah-nambah. Wallahu a'lam bishawab. Udah dulu ya. Mana Pak Wawan? Enggak ada nih. Ada. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu ada ibu yang mau nanya lagi tuh. Ayo nih, kebetulan mau Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin tanya, berapa waktu maksimum yang dipakai oleh kerabat untuk sholat goib? Jadi ketika wafat, kira-kira maksimum boleh berapa hari untuk sholat goib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tidak ada batas waktu maksimum untuk menyolatkan jenazah secara gaib. Bahkan menyolatkannya berulang-ulang saja tidak ada batas. Sudah selesai dimakamkan, kita mau sholatkan gaib saja boleh. Apalagi dihubungkan sholat jenazah adalah doa. Jangan dibatasi sebulan, 2 bulan. Betul, gaib artinya udah nggak di depan, nggak di depan kita. Boleh. Saya sholat gaibin. Baik Bapak Ibu sekalian, ada aktivitas yang lain. Mudah-mudahan lagi-lagi diberi kesehatan, kekuatan, tambahan ibadah pada Ramadan yang akan datang sebentar lagi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.